Hei hei hei, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita anime Handa-kun. Langsung saja tanpa basa-basi, karena nanti bisa bau terasi yang bikin emosi, seperti rasanya gergasi. Selamat menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kesalahpahaman Handa bakal terus berlanjut karena Handa selalu merasa dirinya dibully oleh teman-teman sekelasnya. Padahal mereka semua itu ngefans dengan Handa. Kali ini kelas mereka telah selesai UTS dan hasilnya telah dibagikan. Dan di kelas mereka ada 3 orang yang tidak lulus, yaitu Reo yang mendapatkan peringkat 178 dari 180 siswa, Tsutsui yang mendapatkan peringkat 179 dari 180 siswa, dan satu lagi masih dirahasiakan. Kemudian para pasukan Handa yang terdiri dari Aizawa, Kondo, Reo, dan juga Tsutsui berkumpul di rumah Tsutsui untuk belajar untuk ujian tambahan. Aizawa mendapatkan peringkat 1 dan Kondo berada di peringkat yang rata-rata. Karena itu mereka akan mengajarkan Reo dan Tsutsui. Karena Aizawa peringkat 1, mereka penasaran dengan peringkat Handa. Keesokan harinya, Ryo dan Tsutsui masuk ke kelas untuk ujian tambahan. Di sana ada juga Handa KW dan juga Higashino yang tidak lulus. Mereka semua penasaran siapa satu orang lagi yang tidak lulus. Dan tak disangka-sangka, ternyata satu orang lagi itu adalah Handa. Mereka semua kini jadi penasaran mengapa Handa tidak lulus. Karena mereka semua pikir kalau Handa itu murid dan pintar. Ternyata alasan Handa tidak lulus itu adalah karena Handa lupa menulis namanya saat ujian berlangsung. Dan ujian tambahan pun kini telah berlangsung. Mereka awalnya sangat deg-degan saat ujian. Namun karena ada Handa di sisi mereka, mereka semua jadi bersemangat untuk ujian. Dan hasilnya, Tsutsui dan Ryo pun berhasil lulus dari ujian itu. Dan mereka kini berpikir kalau alasan Anda ikut ujian tambahan itu adalah untuk memberikan semangat untuk siswa yang gagal dalam ujian. Adegan memperlihatkan seseorang wanita yang bernama Hirayama Kasumi. Dia adalah seorang pustakawan di sekolah. Perpustakaan di sekolah mereka itu sangat suram. Dan alasan Kusumi dari kepustakawan adalah agar dia bisa melihat Handa. Karena Handa itu sering banget ke kepustakaan. Bahkan dia sampai mengatur rak khusus untuk buku yang disukai Handa, agar Handa bisa lebih mudah dalam mengambil buku. Pada suatu hari, para pasukan Handa masuk ke perpustakaan. Mereka melihat rak Handa dan juga menyadari kalau Kasumi menyukai Handa. Kemudian mereka berinisiatif untuk memperbaiki perpustakaan itu. Setelah diperbaiki, perpustakaan pun kini jadi ramai. Tetapi Handa tidak pernah datang lagi ke perpustakaan karena situasi di sana terlalu ramai. Kemudian suatu hari Handa pun datang dan Kasumi menyadari kalau dia kini lebih suka buku dibanding Handa. Dan dia mengatakan kalau dia sekarang lebih suka pekerjaannya dibanding dengan Handa. Dan karena salah pahaman, Handa kini dilarang ke perpustakaan selamanya. Kali ini sekolah Handa akan mengadakan Dharma Wisata. Adegan memperlihatkan siswa sekolah lain yang bernama Komochi Tsukasa, yang merupakan siswa biasa. Ada juga siswa terpopuler yang bernama Ichimiya Asahi. Mereka ikut liburan ke tempat yang sama dengan sekolah Handa. Di kereta, ada preman dari sekolah lain yang bernama Jiyomoto. Handa tidak sengaja melempar permen ke arahnya. Jiyomoto pun marah. Kemudian, Ichimiya datang melerainya. Kini mereka semua telah sampai di Kyoto. Handa dan pasukannya menguji keberuntungan mereka. Dan Handa mendapatkan keberuntungan yang kurang bagus.
Kemudian Ichimiya memamerkan kalau dia dapat keberuntungan yang sangat-sangat bagus. Ternyata Ichimiya dan kawan-kawan berusaha untuk mengalahkan reputasi Handa di sana. Handa-kun. Hoi. Saat malam tiba, kelas Handa mengadakan pemandian air panas. Tetapi Handa harus mandi sendirian, karena guru takut kalau semua wanita ingin mengintip Handa. Tetapi Handa malah berpikir kalau dia yang dituduh sebagai tukang intipnya. Keesokan harinya, para pengikut Ichimiya terus bersaing dengan para pasukan Handa untuk menentukan siapa yang lebih baik antara Handa dan Ichimiya. Pria yang bernama Nagamasa bersaing dengan Aizawa, di mana mereka itu sama-sama siswa tercerdas di sekolah mereka. Kemudian Susui bersaing dengan Jumoto. Dan juga Kondo bersaing dengan Komochi. Dan malam harinya, mereka semua dihukum karena membuat keributan di sana. Keesokan harinya, Ichimiya bertemu dan berbicara dengan Handa. Ichimiya mengatakan kalau dia itu tertekan karena menjadi sangat populer. Tetapi Handa malah berpikir kalau Ichimiya itu sedang mencoba membulinya di sana. Dan kemudian Ichimiya mengajak Handa untuk menjadi temannya. Tetapi Handa tidak mau karena Ichimiya itu terlalu populer. Dan juga Handa menyarankan Ichimiya agar tetap setia bersama temannya. Dan kebetulan di sana para pengikut Ichimiya dan para pasukan Handa melihat ajian itu, dan mereka semua pun tersentuh dengan perkataan Handa. Kini persaingan antara pengikut Ichimiya dan juga para pasukan Handa telah berakhir. Mereka semua pun telah berdamai. Adegan memperlihatkan wali kelas dari kelas Handa yang bernama Okayama Hideo. Dia kali ini ingin mengadakan praktek pembedahan kata di kelasnya, tetapi guru-guru lain menentangnya. Karena sedang bingung, kemudian Pak Guru menyuruh Handa untuk membujuk seluruh siswa agar para siswa setuju dengan pembedahan kata. Sebenarnya sih Handa itu nggak mau melakukannya, tetapi karena Handa takut dibully oleh teman-teman sekelasnya, Handa pun menyetujui tentang pembedahan kata tersebut. Dan karena itu, seluruh murid di kelas Handa pun setuju dengan keputusan Handa. Dan keesokan harinya, praktek pembedahan kata pun dimulai. Banyak banget siswa yang jijik ketika memegang kata itu. Terlebih lagi, Handa bahkan sampai sangat-sangat ketakutan dengan kata. Kemudian, tanpa sengaja, Handa melepaskan kata yang dipegangnya. Kemudian sisi kelas pun jadi panik. Bahkan Handa sampai-sampai mengatakan kalau dia sudah tidak tahan lagi dengan semua ini. Tetapi pada teman-teman sekelas Handa berpikir kalau Handa itu sedang dirasuki kata. Dan perkataan Handa tadi itu asalnya dari kata tersebut, bukan dari Handa sendiri. Kemudian Pak Guru dan para murid-murid di kelas Handa melepaskan seluruh kata itu ke sungai. Dan proses praktek itu pun telah berakhir. Adegan memperlihatkan Kondo yang sedang menjalankan aktivitasnya yang membosankan seperti biasanya. Namun kini dia menyadari kalau dia sedang diawasi. Dan yang benar saja, ternyata dia menemukan surat cinta di mejanya. Kondo sangat kaget karena itu, karena dia bahkan tidak pernah bicara dengan wanita sebelumnya. Kemudian Kondo menanyakan ke teman-temannya tentang surat itu, dan teman-temannya pun mendukungnya. Kondo kini jadi semakin pede dan merasa sangat populer karena dia berada di pasukan Handa. Di waktu sorenya, Kondo bertemu dengan wanita itu, dan wanita itu mengatakan ke Kondo kalau Kondo itu cuman orang biasa. Jadi jangan sok-sokan masuk ke pasukan Handa. Setelah mengatakan itu, wanita itu pun pergi. Kondo kemudian pura-pura tidak bersedih dan pergi sendirian. Dan memang sepertinya yang sangat-sangat sedih lah dia. Kemudian di sana dia bertemu dengan Handa dan menyerahkan Handa sebuah surat.
Ternyata di surat tersebut ada kata-kata kasar yang ditulis oleh Tsutsui. Dan kemudian setelah Handa membacanya, Handa semakin merasa kalau dia dibully oleh teman sekelasnya. Adegan memperlihatkan para anggota OSIS yang sedang rapat untuk festival budaya. Dan di sana hasilnya kalau tema festival tahun ini adalah temanya tentang Handa. Kemudian berpindah ke kelas Handa, mereka semua sedang rapat untuk menentukan apa yang mereka tunjukkan di festival budaya. Karena Handa ketua kelas, Handa harus memilih antara maid cafe, pentas Romeo dan Juliet, dan juga kaligrafi. Handa ingin memilih kaligrafi, tetapi Handa takut akan dibully oleh teman sekelasnya. Kemudian Handa minta izin keluar sebentar untuk berpikir. Di sana Handa bertemu dengan ketua OSIS. Ketua OSIS meminta Handa untuk menulis pamflet kaligrafi, dan Handa pun menyetujuinya. Kemudian Handa kembali ke kelas. Ternyata teman-teman Handa telah selesai rapatnya dan telah diputuskan kalau kelasnya akan mengadakan Cafe Romeo Juliet. Keesokan harinya, para teman-teman kelas Handa sibuk mengurus berbagai hal untuk festival. Dan teman-teman Handa menyuruh Handa untuk diam saja agar Handa tidak lelah. Tetapi Handa berpikir kalau dia sedang dikucilkan oleh teman sekelasnya. Kemudian dipilih kalau Tsutsui yang menjadi Juliet dan Ryo yang menjadi Romeo-nya. Kemudian Aizawa menyuruh Handa untuk menjadi ratu yang mengawasi semuanya. Handa pun kini makin merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Kini hari festival pun tiba. Semua kelas menunjukkan hal yang terbaik yang mereka bisa. Dan kelas Handa mengadakan Cafe Romeo Juliet, di mana akan ada pentas drama Romeo dan Juliet di kafe. Dan saat pentas dimulai, semua orang kaget karena Tsutsui yang menjadi Julietnya. Drama itu pun berjalan dengan lancar, dan ditutup dengan Handa yang berperan sebagai ratu. Tetapi Handa tidak memiliki dialog, dan Handa pun tanpa sengaja berbicara ngawur. Semua orang pun kaget melihat Handa. Kemudian Handa pulang dengan rasa malu. Hari berikutnya di festival, para pasukan Handa sangat senang dengan aksi Handa di drama kemarin. Kemudian ada seorang yang melapor ke Tsutsui kalau ada sekelompok preman yang datang ke sekolah mereka. Dan para preman itu pun sedang mencari Handa. Kemudian para preman itu pun kini sedang berpatroli di sekolah mereka untuk mencari Handa. Di sisi lain, Ichimiya dan pasukannya juga datang ke sekolah mereka. Ichimiya ingin bertemu dengan Handa karena dia penasaran dengan apa yang dilakukan Handa di festival ini. Di sisi lain, Handa sedang bersiap di belakang panggung Romeo Juliet. Dan tanpa Handa sadari kalau preman-preman itu telah masuk ke kafe kelas Handa. Begitu juga dengan Ichimiya dan pasukannya. Dan kemudian kedua kubu tersebut pun bertarung. Para pasukan Handa juga bergegas ke tempat itu, dan terjadilah keributan di kafe. Kemudian Handa muncul dengan pakaian ratu dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Setelah mendengar itu, Ichimiya pun makin sadar dengan kalau mereka sedang salah. Dan para preman itu mengatakan tujuan sebenarnya mereka ke sekolah Handa adalah untuk menjadikan Handa pemimpin mereka. Dan kini festival budaya pun berakhir. Pada malam harinya, diadakan acara penutupan yang dipimpin oleh Ketua OSIS. Ketua OSIS akan memberikan hadiah berupa mahkota ke kelas terbaik di festival budaya kali ini. Dan kelas Handa pun terpilih sebagai pemenangnya. Karena Handa ketua kelas, dia yang maju ke depan untuk memakai mahkota tersebut. Kemudian datang Kawafuji memprotes keputusan ketua OSIS. Dan para siswa yang mendengar itu pun tidak senang dengan Kawafuji. Dan terjadilah keributan di tempat itu. Kawafuji menyuruh Handa untuk perhatikan baik-baik di keributan itu. Ternyata sangat banyak yang mendukung Handa. Keributan itu pun berubah menjadi pujian ke Handa. Kawafuji mengatakan ke Handa kalau sebenarnya Handa itu tidak dibully di sekolah. Malahan Handa adalah siswa terpopuler di sekolahnya.
Kemudian Handa melepaskan mahkotanya dan mengatakan kalau ini adalah milik semuanya. ここにいるみんなのものだ。 Dan semua orang pun jadi makin kagum ke Handa. Bahkan ketua OSIS pun membangun patung yang besar untuk memuji tindakan Handa. Para pasukan Handa pun datang ke tempat Handa dan menyambut Handa. Handa pun sangat senang karena ternyata dia memiliki teman. Adegan anime ini diakhiri dengan Handa yang bahagia pergi ke sekolah bersama dengan para teman-temannya. Dan cerita anime Handa-kun akhirnya selesai. Terima kasih semuanya karena telah menonton. Jangan lupa untuk di-like, di-komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. 無敵艦隊を撃破してくる。